Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Anam Jackson. Oke, teman-teman, hari ini saya pengen membuat video ya, video pendek dan ingin berbagi pengalaman cara menggambar dengan cepat dan tepat ala Anam Jackson. Oke. Nah, teman-teman yang seorang hobi atau pemula atau kalian nyasar tiba-tiba menemukan video ini, ya jangan lupa nanti ditonton sampai habis ya. Kalau bagus kasih like ya. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya silahkan nanti komen. Oke. Dan kalau kalian mau bertambah banyak amalnya, silahkan di-share kepada teman-teman yang barangkali dia kesulitan menggambar. Siapa tahu dengan video ini bisa membantu dia menaikkan selain imun ya, motivasi menggambar. Oke, teman-teman. Oke. Nah, bagaimana cara menggambar cepat dan tepat ya menggunakan metode saya Anam Jackson. Oke, yang pertama teman-teman siapkan kertas ukuran bebas dan pensil ya. Saya menggambar digital di sini ya supaya gampang ya, kalian bisa melihat langsung ke layar ya. Sebenarnya kalau saya menggunakan pensil beneran saya ribet ya, jadi harus saya setting kamera di atas, kemudian suara saya harus, tapi yang penting metode teori terlebih dahulu jelas seperti ini, nanti diterapkan di pensil, di kertas, di kanvas, di tembok, terserah kalian. Oke. Nah, teman-teman, kita akan mulai menggambar yang paling utama. Yang paling pertama gambarnya untuk baby. Ya. Ini level baby. Ya, bagi saya ya, saya sebut level baby karena saya bisa menggambar. Bercanda teman-teman. Jadi bagi saya ini, kalau mungkin teman-teman juga lihat ini gambarnya gampang ya, kalau asal gambar ini gampang ini. Nah, tapi saya kasih tahu ya, kalau menurut kalian ini gampang, coba di pause gambar ini, di timing ya, dikasih time berapa menit kalian bisa selesai gambar ini, dan habis itu play lagi video ini, kemudian lihat cara saya menggambar dalam berapa menit saya bisa menggambar. Tidak harus mirip tapi mendekati. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat metode cara saya menggambar. Nah, pertama ketika saya menggambar ini, saya siapkan dulu layer baru. Nah, yang saya lihat dulu ini gambar sapinya ini, dia punya bentuk kotak ya, kotaknya ada dua. Nah, jadi kalau saya menggunakan metode ini, saya mau membuat gambar besar, kecil, sama aja. Oke. Nah, kemudian saya kasih plus. Nah, kemudian saya mulai gambar matanya. Nah, kalau saya menggambar, caranya terlebih dahulu menggambar bagian luar, yaitu menggambar bagian besar terlebih dahulu. Ya, kepala, badan, habis itu mulai ke yang kecil-kecil seperti mata, hidung, telinga, dan lain-lainnya. Tuh, kemana matanya ini? Oke. Kemudian kasih telinga saya seperti ini. Nah, kemudian ya, tidak harus sama, yang penting sama-sama sapi. Oke. Nah, saya gambar kotak. Nah, kenapa saya harus gambar kotak? Nah, ini mempermudah saya supaya gambarnya mendekati keakuratan, tidak terlalu besar sapinya ya. Kemudian pas lah ya. Jadi gambar di kotak ini fungsinya membantu saya menggambar lebih mendekati akurat ya dan tepat. Dan saya sering menggunakan metode ini ya, menggunakan metode ini untuk menggambar apapun, dari yang paling gampang sampai yang paling sulit. Nah, teman-teman, kotaknya sudah jadi ya, seperti ini ya. Saya gambaran kasarnya masih belum mirip ya kan, tetapi coba lihat
saya akan tambah ini di tipisin. Nah, saya akan gambar yang jadi tidak harus, sebenarnya tidak harus benar-benar rapi ya. Yang penting ini karena menggunakan digital, jadi nah, jadi gambar yang kotak yang tadi saya gambar itu fungsinya biar pas, kepalanya besarnya sama ya. Jadi ini hanya sketsa terlebih dahulu, belum ke outline yang untuk yang bersih, hanya sketsa kasar. Nah, kok gak mirip Pak? Mirip ya, kok gak ya, sama-sama sapi. Nah, jadi cara menggambar sapi ala saya dengan lihat gambar seperti yang di samping ini sangat mudah sekali. Nah, sudah. Oke, tambahkan mata lagi lebih besar, tinggal kasih apa ini ya, tanda-tanda sapinya itu, kasih telinga, terus si mulut ini ada seperti ini. Nah, inilah cara saya menggambar sapi ya ala saya, cara cepat ya. Nah, teman-teman silakan pakai cara apa ya. Kalau mau pakai cara saya silakan ya. Caranya kalau menggambar, pertama yaitu menggambar kotak terlebih dahulu ya. Kenapa? Itu paling mudah supaya dapat keakurat ya, keakuratan besarnya kepala badan itu gak terlalu besar, gak terlalu kecil ya. Nah, terus kemudian tidak terlalu jauh melencengkan. Ada teman-teman suruh gambar sapi jadi kucing ya, karena tidak akurat, bentuknya aneh-aneh, kadang jadi anjing malah ya. Jadi ini caranya, ini level baby. Saya pikir untuk level baby ini sangat gampang. Kita coba naikin level yang sedikit lebih menantang. Oke, supaya adrenalin kalian meningkat ya. Saya tetap pakai metode yang tadi. Nah, sebelum saya menjelaskan metode ini, ada teori di sini. Nah, teori yang saya pakai itu adalah shape dan form. Nah, shape dan form ini adalah berkaitan gambar-gambar segitiga, lingkaran, persegi, kemudian oval dan lainnya ya. Itu shape. Nah, kalau shape itu tidak memiliki ruang, artinya tidak berbentuk, hanya flat kayak gitu, hanya garis. Nah, garis yang berkaitan dengan geometris. Kemudian kalau form itu 3D. Nah, sama seperti ini 3D. Nah, 3D yang dimaksud di sini ada ruang ya. Jadi yang tadinya 2D kita kasih garis di sini. Nah, kemudian kita kasih arsiran di sini. Nah, ini yang disebut 3D. Jadi terlihat lebih 3D, 3 dimensi. Kita bisa melihat sisi lainnya. Oke. Begitu dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, metode ini sangat mempermudah saya, membantu saya dalam menggambar apapun. Nah, mungkin teman-teman juga bisa diterapkan. Nah, kita kembali ke, oke, ini hilangkan, tambahkan lagi. Kita kembali ke gambar yang menurut saya menguji adrenalin. Nah, teman-teman yang untuk pemula ya, kalau saya suruh gambar ini, kira-kira apa yang ada di kepala kalian, terus kira-kira selesainya kapan ya kan, mulai dari mana ya kan. Nah, tidak perlu pusing dan bingung. Nah, bagi yang sudah hebat ya tidak perlu nonton video ini juga, langsung aja gambar. Oke. Nah, kalau untuk pemula dan beginner dan lainnya yang hobi, silahkan di pause terlebih dahulu, dicoba
Kalau sudah menggambar selesai baru di play. Nanti lihat cara kalian menggambar secepat apa, bagaimana, dan lihat metode saya menggambar. Nah, saya akan menggambar mulai menggunakan ilmu kira-kira, shape dan form. Menurut saya ini gambarnya lingkaran seperti ini ya, gambar kasarnya ya. Terus kita tambahkan tangannya bagian di sini ya. Jadi ini masih kasar gambarnya. Jadi tidak perlu ketika kalian mau lihat gambar seperti ini, yang kalian harus lihat itu bentuknya gini ya. Harus gini dilihat di otak kalian. Tidak perlu lihat matanya, detailnya, apalagi bulunya itu atau daun-daunnya, tidak perlu itu ya. Fokus aja apa bentuk utamanya. Nah, bentuk utamanya seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini cara saya gambar ala Adam Jackson. Oke, nah ini oke seperti ini ya. Nah, kalau kita menggambar shape dan form itu cepat ya, mempermudah kita cepat pengerjaan dalam hitungan. Ini mungkin belum nyampe 1 menit ya, tapi sudah dapat bentuk shape-nya ya. Shape-nya. Nah, kita mulai tambahkan yang bagian mata. Dan kalau di wajah sebaiknya yang makhluk hidup yang seimbang matanya dan lain-lainnya itu diberi plus untuk pemula. Kenapa? Kalau diberi plus seperti ini, matanya jadi imbang, kanan kirinya itu tingginya sama ya. Plus di tengah ini adalah hidung. Nah, seperti ini. Jadi kasar aja. Kalau kalian menggunakan pensil, ini diusahakan masih sangat tipis, jangan terlalu neken ya. Jadi sangat tipis. Saya menggunakan juga pen tab di sini, iPad di sini, menekan juga sangat tipis dan baru nanti pada akhirnya ditebalkan. Nah, secara umum saya sudah mendapatkan bentuknya, sekarang tinggal ngerapiin. Yang mana yang perlu saya tambahkan detail, yang mana perlu saya pertegas garisnya dan lainnya ya. Nah, kita kembali kepada ukuran kepala. Kalau dilihat kepalanya, kepala apa ini, kucing ya? Hewan apa ini? Bahasa Inggrisnya fox. Nah, jadi menurut saya gambarnya seperti ini. Nah, dicoba ya teman-teman. Nanti kita buktikan. Nah, kalau sudah dicoba ternyata punya saya lebih cepat, maka coba kalian meniru metode saya ini. Nah, kalau sudah bisa berhasil sekali aja ya, berhasil, biasanya ada ketagihan untuk mencoba lebih menantang. Nah, di sini teman-teman ingat, ketika menggambar meniru suatu hal seperti ini, apalagi masih belajar, tidak perlu khawatir kemiripannya, tidak perlu, tidak harus mirip. Yang penting ini hewannya hampir mendekati yang kita lihat di sini. Nah, ini tangannya seperti ini. Jadi tidak usah gambar jari-jari dulu ya. Gambar masih bentuknya masih kasar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini mungkin agak gemuk ya. Seperti ini kakinya. Nah, yang saya lihat di sini masih kasarnya seperti ini. Jadi biasanya kalau kalian melihat, kalau kalian lihat ini YouTuber yang lain yang menggambar, biasanya mulai dari gambar seperti ini ya, kotak-kotak terlebih dahulu. Nah, baru ditambah detail-detailnya. Biasanya detail itu belakangan. Nah,
Kalau dimulai dari detail itu tidak apa-apa juga. Nah, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa menggambar detail langsung, ya, langsung mendapatkan sesuai akurat itu. Sebagian ada. Nah, tapi itu butuh bertahun-tahun latihan ya. Jadi gak segampang kalian lihat ya. Nah, ini masih pemula, jadi bisa pakai cara ini supaya apa? Tidak bosan. Kalau kelamaan kalian menggambar, biasanya ada kejenuhan, kok gak mirip-mirip. Yang kedua kemudian lamaan, ya. Kalau pakai ini sudah mendekati, ya, kemiripan. Nah, jadi kalau udah mendekati kemiripan, ada semangat yang berbeda. Betul enggak? Ya. Nanti dicoba ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, sekarang masuk ke detail lo gambarnya jadi satu ini lo toh. Ya sudah, lanjutkan aja. Nah, saya tidak akan sampai ke goresan atau bulu-bulunya, tetapi coba sekilas saja melihat bagaimana saya menggambar hewan ini yang sesuai referensi ya. Walaupun nggak mirip ya, karena masih banyak yang perlu diselesaikan di sini. Jadi kita dapat yang paling utama adalah shape and form ya, yang tadi. Jadi hanya tanpa gelap terang. Nanti apalagi nih kalau ditambah gelap terang ya, pasti mirip ya. Jadi sudah sketsa saja sudah mirip seperti ini, apalagi ditambah. Biasanya kalau sketsa yang diutamakan itu 90%, 10%-nya adalah warna dan gradasi dan lain-lainnya. Itu sudah mendekati ya. Jadi kayak gini ya teman-teman, metode cara saya menggambar tentang gambar cepat dan tepat ya. Ini baru level 1. Nah, kalau teman-teman masih penasaran pengen nonton lagi, ya nanti nonton video yang level kedua dan dicoba. Oke. Nah, yang teman-teman sudah mencoba ini silahkan bisa diupload ke Instagram atau di DM ke ke alamatku ya, ke Instagram Anam Jackson, di tag ya, nanti saya repost. Nanti kita sama-sama, saya pengen tahu sejauh mana teman-teman mencoba metode saya atau metode teman-teman, bisa mirip apa enggak. Oke, boleh gambar yang lain. Oke, sampai di sini ya teman-teman ya. Terima kasih udah menonton dan enjoy mencobanya.